2 hari sebelum berangkat, saya ditelepon oleh Pak Adib, Pak Muiz, Pak Yai dawuh sing dipun kersakaken derek beliau selama bersafari. Pertama kula kiambek nomor kali penjenengan, nomor 3 Pak Afif Abdullah. Akhirnya rencana saya berangkat dengan Bapak Khalifah yang ada di Mojokerto terpaksa dibatalkan karena saya mendapat amanat dari mursyid untuk mendampingi perjalanan beliau. Banyak pelajaran, banyak hikmah yang dapat saya ambil, terutama uswatun hasanah yang disampaikan oleh beliau. Beliau itu usianya sudah memasuki 93 tahun. Posisi beliau belum bisa berjalan, hanya memakai kursi roda. Tapi semangat S3 beliau ini sangat luar biasa, sehingga memberikan motivasi kepada rombongan, terutama Bapak Khalifah yang usianya jauh lebih muda. Inilah motivasi semangatnya Bapak Kiai di dalam silaturahmi untuk lestarinya ajaran Thariqah Siddiqiyah. Itu motivasi yang menjadi aspirasi saya, Bapak Khalifah dan rombongan untuk terus mengikuti perjuangan beliau. Saya melihat beliau sangat bahagia, happy dalam perjalanan. Setelah sampai di Siak, ada sesuatu yang membuat kami ini terkejut. Yaitu ketika beliau menyampaikan dawuh, di situ beliau menerangkan ada Khalifatul Siddiqiyah, ada Khalifatul Fitnah. Khalifatul Siddiqiyah punya kewajiban untuk mengingatkan Khalifatul Fitnah tersebut. Sepanjang saya masuk Thariqah Siddiqiyah, saya masuk Thariqah Siddiqiyah sekitar tahun 75. Sampai diangkat jadi khalifah, saya tidak pernah mendengarkan maido beliau tentang Khalifatul Fitnah. Tidak pernah. Kok beliau tiba-tiba mengatakan Khalifatul Fitnah? Kami bertiga pada waktu itu, Pak Adib, Pak Afif, dan saya, sepulang dari itu di hotel itu berdiskusi. Kebetulan nuwun sewu, Bapak Ahmad Najin ini jadi uswatun hasanah di roda, tapi hadir nih, satu-satunya khalifah yang mendampingi kami bertiga. Tidak pernah Pak Yai menyampaikan maidatul hasanah tentang Khalifatul Fitnah. Siapakah Khalifatul Fitnah ini? Masih jadi pertanyaan. Akhirnya pulang dari Siak. Di Lampung juga banyak yang bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan Khalifatul Fitnah. Setelah sampai di Jakarta, baru ada laporan dari berbagai daerah tentang sepak terjang beberapa Bapak Khalifah, yang sepak terjang Bapak Khalifah itu bisa menimbulkan fitnah. Dari Jakarta itu masuk laporan di berbagai daerah, begini, ditampung semua. Setelah sampai di Pemalang, rencana Pak Yai ke JM Cikasur tapi tidak jadi. Langsung di Pemalang itu diadakan forum silaturahmi Fospos se-Jawa Tengah. Begitu juga ada laporan dari berbagai daerah tentang sepak terjang beberapa Bapak Khalifah.
Akhirnya diputuskan oleh kami bertiga secepatnya agar supaya diadakan musyawarah khalifah untuk membahas masalah ini. Sepakat kami bertiga, jangan lama-lama. Ditentukan acaranya setelah pengajian Khol Kiai Ahmad Syuhada, Khol Mbah Sanusi dan Maulidin Nabi. Ketika Pak Yai menyampaikan maidannya hanya di acara tersebut, muncul lagi disebut Khalifah Murtad. Dan di dalam caranya sebut, memang beliau tidak menyebutkan nama secara spesifik, tapi melihat urutannya maido beliau itu ada sasaran tembak kepada Khalifah. Diku saking bijaksana nih Pak Yai. Umpamanya Pak Yai mengatakan A, selesai sudah. Bapak Khalifah iki wayem. Mergo langsung ibaratnya langsung dihukum pancung ngoten. Tapi Pak Yai itu masih bijaksana. Udah, karena sudah dapat gambaran materi yang sudah yakin itu yang disampaikan beliau itu benar, akhirnya besok paginya kami musyawarah. Alhamdulillah Pak Ahmad Banaji hadir. Dari beberapa bapak khalifah yang kategori Khalifatul Fitnah dan kategori Khalifah Murtad itu ada 3. Di Jawa Tengah 1 Khalil Yasir yang baru diangkat. Di Jawa Timur, maaf Pak Dasat Kustaman. Yang ketiga Pak Taif Jombang. Sekarang saya mau menjelaskan semuanya itu biar tuntas. Khalifah Murtad ini ada karena adanya Khalifah Fitnah. Jadi Khalifah Murtad itu timbul karena adanya Khalifah Fitnah. Kalau Khalifah Fitnah tidak ada, mungkin Khalifah Murtad ini tidak ada. Khalifah Fitnah itu ada. Dari mana? Itu timbul dari gerombolan fitnah. Kalau gerombolan fitnah ini tidak ada, saya yakin Khalifah Fitnah itu tidak ada. Lah gerombolan fitnah ini timbulnya dari mana? Lah ini yang perlu saya ceritakan. Karena kebetulan, maaf, satu-satunya khalifah yang berhadapan dengan gerombolan adalah saya. Makanya kalau bapak-bapak tanya kepada bapak khalifah, mungkin jawabannya belum, maaf, tidak menyeluruh karena tidak pernah menghadapi mereka. Ini saya terangkan mulai awal sebab-sebab timbulnya gerombolan fitnah. Pada suatu saat hari raya yang kedua, Bunyai Syawatul Ummah itu ketemu dengan mantunya Bu Endang namanya Fatoni. Fatoni ini kalau tidak salah sekretaris OPSID ya? Bisa. OPSID. Bunyai Syawatul Ummah bertanya kepada Mas Toni, Ton, iki hari raya kedua, arek-arek kok durung nanggone abayai sungkem. Wong umum-umum padha mara kabeh sungkem, kok awakmu durung sungkem mbek arek-arek. Jawabanipun Fatoni, belum ada dawuh. Ditanya oleh Bu Sof, sing dimaksud belum ada dawuh itu apa? Mohon panjang lebar,
Akhirnya Tony ini pulang ke rumah Bu Endang. Tidak tahu apa yang disampaikan Pak Tony dengan keluarga yang ada di timur. Tiba-tiba Ning Iza kali Ning Lulu itu datang ke Busop, ngapunten gampangannya Busop ini dicelatu dengan kata-kata tidak patut disampaikan kepada orang tua, walaupun itu bukan ibu kandungnya sendiri. Tapi toto kromone nggih nuwun sewu sampai Busop itu menangis. Karena kata-katanya itu kasar, gak pantas disampaikan. Kula mboten perlu critane napa sing diomongno. Aman nak penasaran. Mboten bisa. Wis meneng ae tak kandhani tok. Busop sampai nangis. Lah peristiwa ini beki semerap. Ditanggleti ibu-ibu, jenengan kok mular enten napa? Busop matur, aku mari dicelatu Lulu mbek Isa. Lah masalah napa? Ya masalah aku takok Tony kok gak sowan nang Pak Yai sungkem. Kok aku dicelatu ngene wis gak pantes kok nek ngrungokno. Beki metuki ning Isa kali Mbak Lulu. Iku sampean ngomong mbek wong tuwa kok ngono sih kok kasar. Wes debat. Ya aku gak perlu nyetakno debate ya napa. Tiba-tiba namanya Fatoni itu mukul Mas Beki. Mas Beki itu diantem. Mas Beki mboten bales, hanya diam saja. Akhirnya Mas Beki kembali ke rumah sebelah barat. Peristiwa itu sampai ke telinganya Mursyid. Berhubung iki urusan keluarga, akhirnya Pak Yai ngumpulaken keluarga besar beliau, baik dari Busop maupun Bu Endang sak putra-putranipun, kecuali mantune sing jenenge Tony. Dituturi, dinasehati, semua menerima, akhirnya padha njaluk sepuro, wis rangkul-rangkulan, wis tangis-tangisan. Selesai toh? Urusan keluarga sudah selesai, diselesaikan oleh Mursyid. Namun tiba-tiba terjadi satu peristiwa. Ketika pengajian tobat bersama, ada rapat gelap di gedung Al-Fatah, sebelahnya Isti'anah. 26 orang itu rapat gelap dipimpin oleh saudara Tony yang tujuannya memaksa Mas Beki agar turun dari ketua OPSID dan diganti dengan saudara Tony. Yang datang pada waktu itu banyak ketua OPSID, tapi banyak dari wilayah Jawa Tengah, Pati, Demak, Bluro, Kudus, Solo, Semarang. Akhirnya sampai ke telinganya Pak Yai. Pak Yai mendengarkan, marah Pak Yai. Usume pengajian tobat bersama, kok ada kegiatan yang seperti ini. Akhirnya Pak Yai merintah agar supaya tempat gedung Al-Fatah itu dibersihkan, karena telah digunakan dengan hal yang tidak baik. Pak Yai menyebut saat itu adalah gerombolan, belum fitnah, masih gerombolan. Nah, gerombolan di pengajian Minhajul Muttaqin di Isti'anah, beliau menyampaikan itu dan diiringi tanbih agar sadar, agar kembali bertobat. Sampai pengajian itu diulang sampai 6 kali. Di Isti'anah itu tidak salah ketiga, di Khayal Salah Khayal Falah itu pertama 1, di Kholnya Mbah Sadiem 1 kali, terakhir gongin itu tentang Tajri Naf'ah. Itu terakhir. Mulai beliau menyebut gerombolan fitnah, terus gerombolan fitnah, gerombolan fitnah. Terakhir sampai wonten Tajri Naf'ah.
Sampai beliau mengeluarkan doa yang doa itu didengarkan Bapak Khalifah, merinding bapak-bapak Khalifah. Nopo dungane untuk gerombolan itu? Robbanat mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ini doanya Pak Yai. Pas kalimat wasdud niku dibaca sampai ping 3 lembar salah. Wasdud, wasdud, wasdud. Bapak Khalifah niki mendel mawon sampai Pak Yai mengeluarkan doa semacam itu. Doa itu artinya, ya Allah, lenyapkan harta benda mereka. Wasdud ala qulubihim, kunci hatinya. Fala yu'minu, sehingga dia tidak beriman kepada Allah. Hatta yarabul adzabal alim, sampai dia melihat siksaan Allah yang sangat pedih. Niku artine donga niku. Begitu saya mendengarkan tan maidonya beliau, malam nggak bisa tidur. Kok sampai Pak Yai mengeluarkan doa itu? Pak Yai menegaskan harus dijaga garis demarkasi terhadap gerombolan-gerombolan itu. Akhiripun para hadirin, saya mengadakan penelitian. Mengapa kok gerombolan ini disebut fitnah ini? Mengapa? Setelah saya telusuri, saya pelajari, ternyata betul-betul gerombolan ini telah melakukan fitnah, yang fitnah itu menimbulkan api kebencian. Lah, fitnah itu berasal dari mana? Fitnah itu berasal dari ghibah. Bahasa Surabaya niku ngrasani. Bu. Paham kali ngrasani? Sering ngrasani? Lek mau wetok-wetok akeh sing ngaku lek. Wong lanang iki ajane ngaku tapi sungkan. Nah. Ghibah niku napa? Ghibah itu menceritakan kelemahan seseorang, menceritakan kekurangan seseorang walaupun benar. Itu namanya ghibah. Itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Al-Quran. Dawuhipun Kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah. Fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Rasulullah telah bersabda, hati-hati, jangan sampai kamu melakukan ghibah, sebab ghibah itu bisa risikonya lebih berat dari perbuatan zina. Bu, dosa zina kali dosa ngrasane niku cara bobote abot pundi? Tak takoni pisan Kat, abot ngrasani apa abot zina? Gak ngandel aku. Buktine ya bendina ngrasani nggih. Kita awam nggih. Pasti punya kesimpulan dosa zina lebih berat daripada ngrasani. Itu karena kita awam. Tapi Rasulullah mengingatkan, kalau kamu tidak hati-hati, ya Rasul, mengapa ghibah kok lebih berat risikonya daripada perbuatan zina? Rasulullah menjawab, innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullah alaihi. Kalau ada seorang pemuda melakukan perbuatan zina, kemudian pemuda itu bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menyesal kepada Allah, fayatubullah alaihi, maka Allah akan mengampuni.
Fa inal sahibal ghibah. Tapi kalau ghibah la yaghfirullahu lahu. Allah tidak mau mengampuni. Hatta yughfiru sahibah, sebelum dia minta maaf kepada yang dighibah. Ngeten nggih, Bu. Si A kali si B ketemu. Si A niki ngomong kali si B. B si C iki lho nglakoni ngene-ngene, ngono-ngono, ngono-ngono. Mergo sing diceritakno dawa, disingkat ae ngene-ngene, ngono-ngono, ngono-ngono. Paham nggih? Kalau si B ini orang arif, gak kesusu diterima. Tabayun, klarifikasi. Bener dulurku sih sing nglakoni ngene. Lah ngoten. Umpamane tabayun diparing sih aku oleh berita sama nglakoni ngene-ngene bener ta? Iya, aku bener khilaf. Wis sampeyan njaluk sepuro Gusti Allah aja dibaleni maneh. Tapi kalau si C ini tidak melakukan apa yang dibicarakan, ini berbahaya. Si A niki nanggung dosane si B yang sudah diceritani. Lah sakniki ngapun nek biyen cukup personelnya A dan B. Lah sakniki mboten nek ngrasani dilepokno WA. Apa maneh grupe sampai 10.000. Non. Nggih napa mboten? Lek kadung curhat kan. Sampai bojo-bojone dirasani melalui disebarno. Bahayanya kalau si C tidak melakukan apa yang diceritakan, dia nanggung dosane wong sak 10.000. Niku lho, mulane risikune luwih abot ini mang nglakoni zina. Mulai ten akhirat benjing-benjing, banyak orang itu sholatnya habis, puasanya habis, zikirnya habis karena dituntut oleh sesama manusia. Ini yang dilakukan oleh gerombolan fitnah, menyebarkan cerita di mana kalau orang mendapat cerita ini timbul rasa kebencian. Ini terjadi. Akhirnya saya punya kewajiban untuk mengingatkan murid-murid Siddiqiyah jangan sampai terlibat ini. Kalau amalnya tidak ingin habis. Akhirnya kalau berangkat ke Jawa Tengah, karena banyak gerombolan itu dari Jawa Tengah, berbagai TPD hampir 80% saya datangi, mengingatkan bahayanya gerombolan fitnah ini. Ketika saya ngaji di Pati, di Masjid Baitus Siddiqin, saya menyampaikan tentang fitnah ini. Ternyata Nun Suyuti itu datang. Sing disebut Pak Yai ten ngene Yusra niku Nun Suyuti datang, tapi saat itu tidak boleh masuk karena memang ada instruksi dari mursyid gerombolan tidak boleh masuk GM. Sampai GM telepon gerombolan, GM itu tidak diakui oleh mursyid dan tidak akan didatangi mursyid. Dicegat Suyuti gak boleh mlebu karena ada larangan itu. Begitu saya selesai ngaji, saya istirahat di kamar, didatangi oleh Nun Suyuti. Tapi minta izin ke Has dulu, apa bisa menerima saya atau tidak. Bah nika ada Nun Suyuti mau datang, mau sawan datang panjenengan terus pundi. Saya hanya punya dua pemikiran. Khalifah niku tugas pertama sebagai guru, mendidik murid-murid Siddiqiyah. Yang kedua, khalifah itu sebagai ayah, khalifah itu sebagai orang tua. Kalau ada anak itu baik, kewajiban orang tua memberikan doa, memberikan motivasi, cek tetap istiqomah dadi wong sing apik. Tapi lek ana anak nakal, ya gak oleh dibenci. Ya apa dibina, anak nakal itu bisa menjadi anak yang baik. Prinsip kula ngoten waktu niku. Akhirnya Nun Suyuti saya persilakan untuk menemui saya.
Begitu masuk Nun Suyuti itu nangis. Bah, saya mengaku salah. Lah niki ya, mentitan ini. Niki sing kula ceritaken iki fakta. Saya minta maaf, Bah. Saya jawab, iya, kon nglakoni dosa gede, kamu menyebarkan fitnah. Tolong saya difasilitasi bisa minta maaf kepada mursyid. Tadi nyuwun dhumateng kula supados diteraken di sepuro ten Pak Yai. Saya jawab, sampeyan njaluk suruh Pak Yai iki teman-teman ikhlas tah? Nggih, Pak. Sanggup kalau disangsi? Sanggup. Ya wis. Nanti sepulang dari Pati saya akan menghadap beliau langsung. Dari Pati saya ke dalamnya beliau. Ternyata beliau tidak mios. Saya bertemu dengan Bu Sop. Saya sampaikan, Bu Sop, kemarin saya di Pati menyampaikan maido tentang fitnah. Tiba-tiba Suyuti datang minta maaf, mengakui kesalahannya, dan minta agar saya membantu bisa sowan ke Pak Yai minta maaf. Bu Sop nangis. Bu Sop itu nangis. Kata beliau, saya pun tidak mengira Abah Muiz, anak-anak itu sebetulnya baik. Mereka itu baik seperti anak saya sendiri. Tapi mengapa sampai mereka itu berbuat demikian? Kalau saya bisa memaafkan. Tapi kalau mursyid, saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Pak Yai itu istri suami saya, Bang Muiz. Di samping suami, beliau seorang guru, seorang mursyid. Panjenengan saged bedakan mana istri, mana guru. Kalau beliau memaafkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak dimaafkan, itu hak beliau. Saya tidak bisa mengatakan. Akhirnya saya pulang. 1 minggu kemudian, gerombolan itu datang ke rumah saya. 4 orang. Nun Suyuti, Hadi Solo, Mujahidin Semarang, dan 1 dari Bluro saya, Mustafa atau Sopo. Enggak hafal saya. Sampai jam 12 malam bertanya kelanjutannya sudah ketemu beliau apa belum. Saya bilang sampai sekarang saya belum bisa bertemu dengan mursyid. Dah sampean pulang ya, nanti kalau saya sudah ketemu beliau tak kabari. Saya sowan lagi ke mursyid. Tapi Pak Yai mboten miyos. Pun akhirnya saya telepon Nun Suyuti. SD, sampean kumpulkan saja seluruh aduan 6 itu di mana saya akan datang. Saya ingin langsung menyampaikan kepada seluruh yang sudah termasuk gerombolan itu. Baik, Pak. Akhirnya saya ditemui di warung Bambu Kudus, Kafe Bambu Kudus. Saat itu hadir kurang lebih 16 orang. Saya terangkan akibat dari fitnah itu begini. Terus kalau ngomong, kalau memang sampean semua mau minta maaf kepada Pak Yai, saya minta secara tertulis membuat pernyataan dulu. Saya tidak mungkin kalau nanti ketemu beliau Pak Yai niki lho disebutan niki disebut etis apa mboten? Ya ora etis toh. Minimal ada surat pernyataan kalau dia mau minta maaf. Kula damelaken contoh, ngene lho caranya njaluk sepuro. Minta maaf kepada Pak Yai, minta maaf kepada Bu Sop, minta maaf kepada Mas Begi yang telah difitnah, ya. Dan berusaha untuk menjadi murid yang baik, tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Titik. Tanda tangan di atas meterai 6.000. Lho ngoten. Engke sampean kumpulaken tak terus nang Pak Yai. Lho ngoten mergo kula dereng ketemu Pak Yai.
Dan pada waktu itu saya mengatakan jangan ditandatangani sekarang. Saya tidak mau sampean sungkan kepada saya sebagai sang khalifah sehingga sampean terpaksa tanda tangan. Saya tidak mau. Bawa pulang ini semua. Bila perlu sebelum tanda tangan sampean istikharah dulu. Minta petunjuk kepada Allah, perlu tanda tangan apa ora. Dan jangan saling mempengaruhi. Berkatalah, bertanyalah dengan hati nurani masing-masing. 1 minggu lagi saya akan ke Semarang. Ada beatan di Trimulyo Jamiatul Mudzakirin Semarang. Akhirnya 1 minggu kemudian saya di Trimulyo, ditelepon oleh Suyuti, Pak Muiz, saya utusan Mujahidin menemui sampean. Oh iya, saya tunggu. Mujahidin itu mengembalikan semua belangko permohonan maaf dengan tidak ditandatangani. Tidak mau minta maaf. Boten purun jaluk sepuro nang mursyid. Saya bilang, loh, ndak apa-apa sampean masih ganjel sepuro. Kan saya ndak mengatakan sampean harus minta maaf, ndak. Terserah panjenengan, minta maaf atau tidak itu terserah panjenengan. Saya kan hanya diminta untuk fasilitasi, bantu. Wis tak bantu, jadi sampean gak tanda tangan ya ora apa-apa. Apa kata Nun Suyuti? Nah, mencatat ini. Walaupun tidak dimaafkan mursyid tidak apa-apa. Coba bayangno, murid kok kendele kaya ngono kali mursyid. Mujahidin iki ngeteraken blangkon kali nangis. Saya ini stres wis gak oleh melok kausaran, gak oleh mlebu Jamiatul Mudzakirin, diperintahkan dari pengurusan organisasi. Istri saya ikut stres banget. Saya 2 bulan itu keluar menghindari gerombolan itu, tetap dicari, terus dicari. Akhirnya pesen wis sampean, ojo melok-melok nyebarno fitnah. Nggih, Pak. 1 bulan kemudian meninggallah Mujahidin tersebut. Mau dikafani Al-Kamilah tidak boleh beliau. Timbul hak sing gak oleh iku busok. Benci napa malih? Benci, akhirnya busok dibenci. Pusing kali gak oleh iku busok. Betulnya itu Pak Yai. Kain kafan itu ojo dikafani Al-Kamilah iku wis duduk Sidikiyah. Ditelepon dalam perjalanan tetap kudu langsung dicegat oleh DPD, disuruh bawa pulang. Kamilah dibawa pulang langsung disampaikan Pak Yai. Inilah kisah gerombolan fitnah. Lah Pak Yai secara tegas, murid-murid Sidikiyah harus menjaga garis demarkasi. Menjaga garis demarkasi maksudnya napa? Lek makna sing rada banter iku perang. Tapi di sini bukan perang. Menjaga garis demarkasi itu ojo cidak-cidak. Di sana itu ada api. Pak Bari almarhum Mafullah niku ngelingaken sebagian pengurus. Hati-hati ojo cidak-cidak runu nduk kunono geni. Duduk geni dohir, tapi geni kebencian. Lek sampean kenyidek, sampean kok melok benci, lek wis melok benci, hatinya sudah terkunci. Niku. Jadi sing dimaksud garis kemarja itu menjaga jarak. Jenengan aja sampai kena genine. Perlu. Langkung-langkung sakniki ana ayat Covid niku. Nuwun sewu sadurunge Covid, lek salat jamaah niku kudu rapet napa mboten? Sauf bilale ngomong. Sauf apa iku? Ya sauf. Supakumpi tamami salat rapet iku sempurnane salat. Rapet durung ana Covid. Barang ana Covid ya napa? Gak berlaku sauf jaga jarak, sauf kaiso jaga jarak.
timbang ketu. Lho, jadi aja ngopo aja tidak engko kena virus kebencian, ngoten lho. Maksudnya Pak Yai niku ngoten. Pak Yai nggak istilah garis demarkasi. Seluruh organisasi dibersihkan dari gerombolan itu. Mulai Orset, YPS, JKPHS, Offset, Dibra harus bersih dari gerombolan itu. Karena jangan sampai Offset ini, Dibra ini terbakar kena virus tersebut. Maksudnya Pak Yai ini ku ngoten. Akhirnya murid-murid pengurus taat diadakan pembersihan. Lho lek murid-murid taat ini khalifahnya lebih taat atau tidak? Nah, khalifahnya wajib taat apa mboten? Ketaatannya khalifah dengan murid itu nuwun sewu. Ketaatannya itu lebih daripada murid. Mergo sing ngangkat khalifah iku mursyid. Tapi ada beberapa khalifah gak taat lah saya. Mboten sakmina kali watona dawuh mursyid. Lho sampe mursyid dawuh ping 6 sampe ngetokno donga, apa gak dirungokno? Apa pituture Pak Yai ku abu-abu wis gak kanggo, ngoten. Lho kasarane kan ngono. Cuma gak pantes lek ngomong ngono. Jadi pelanggarannya itu tidak taat kepada mursyid. Mursyid ngongkon ngulon tapi dia melakukan ngetan. Mursyid disuruh berjalan ke timur tapi dia berjalan ke barat. Telinganya mendengarkan langsung tapi jiwanya ini lari dari apa yang disampaikan Pak Yai. Bahasa Surabaya. Jauh di hati, dekat di mata. Napa? Lah kuwi lak wong cinta. Jauh di mata, dekat di iku lak wong cinta niku. Lah diperintah A tapi sing dilakoni B, diperintah C dilakoni D. Kupingin ngrungokno ngono tapi atine melayu. Secara rohani putus. Paham nggih? Secara rohani sudah tidak sambung. Lek sambung ya taat. Dikongkon ngulon nggih Yai ngulon. Dikongkon njaga garis demarkasi inggih Pak Yai samina wa ta'ala mboten niku. Mboten malah nglanggar niku. Niku Bu. Melane Pak Yai nyebut khalifatul fitnah, bukan khalifah itu melakukan fitnah, bukan. Tapi perilakunya, sepak terjangnya itu membuat orang-orang saling memfitnah. Nah ini. Dan terus sikap kita itu bagaimana? Karena ibu pekewo Pak Muiz. Biasanya khalifah ini kan nggak dihormati, disambut, ya disungkumi tangane, ya, gak lali disukani. Napa Bu? Bapak naji gue ya. Iku lek gak lali, ono mana sing lali? Loh, iku saking hormate nang khalifah, mergo khalifah iku wakile Pak Yai. Lah pertanyaannya saya jawab sakniki. Lek ana khalifah gak taat nang mursyid, apa kita perlu taat dengan orang itu? Sampeyan jawab. Ya wis, sampeyan jawab dhewe. Kalau ada seorang khalifah gak hormat kali dawuh Pak Yai, apa yang kita lakukan? Apa hormat? Tidak. Kalau ada khalifah tidak samina wa atona dengan mursyid, apa yang kita lakukan? Ya wis sampean ngerti dhewe. Iku khalifah fitnah. Ditambah khalifah murtad, wis. Mbok ibaratnya kena bom atom niku.
Murtad itu bahasa agama. Metu teko agama. Niku namanya murtad. Pak Yai ini lek dawuh ndamel bahasa Al-Qur'an, mboten nate bahasa biasa. Fitnah niku bahasa napa? Qur'an. Murtad niku bahasa napa? Qur'an. Murtad itu keluar dari agama. Lah kan sidike metu teko sidike ya. Lek khalifah murtad ya metu teko khalifah. Dia menyatakan sendiri keluar dari khalifah. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Waktu niku Pak Yai mboten nyebut jenenge. Umpamane nyebut jenenge langsung ngoten telas yang niki. Entek riwayate. Ono tapi ora ono. Cuma Pak Yai niki saking bijaksanane. Cuma Pak Yai kan ngene. Lah wong tak binar puluhan tahun kok murtad. Ya coba nih. Pak Yai sampai nerangno kisah Kanjeng Nabi. Nggih sak jenengan ambil ngangkat pengajian Pak Yai. Selama di Mekah Amul Karam bina umat-umat kaum musyrikin sing syirik dadi tauhid, sing dolim dadi wong alim, sing kufur dadi wong syukur, sing maksiat dadi wong taat, dibina selama 11 tahun oleh Rasulullah langsung. Setelah Allah memberikan ujian Isra Mi'raj sing secara dohir iku gak iso diterima karo akal, di mana Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa niku perjalanan 1500 kilo. Hanya ditemu setengah malam, Isya langsung subuh wis mulai. Iku sampai Sidratul Muntaha. Akal gak gitu. Akhirnya umat Islam pecah. Sing situ tetap beriman, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ragu-ragu, percaya gak percaya gak. Sing nomor 3 welo-welo murtad keluar mergo Muhammad iku majendun, Muhammad iku gendeng, gak masuk akal keterangane. Lah iya mulai Isya sampai subuh iku jare mlaku dari Masjidil Aqsa sampai Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha iku lho dalam waktu sekejap itu wis gak masuk akal. Muhammad iku majnun, murtad. Sepertika murtad, sepertika itu ragu-ragu, sepertika tetap beriman. Ten Siddiq nggih ngoten Pak Yai dawuh. Kula mbina puluhan tahun. Sekarang ini diuji oleh satu peristiwa ini. Gerombolan fitnah. Akhirnya pecah. Tetap ono sing istiqomah ndereno Pak Yai, ono sing abu-abu gak ngalor gak ngidul, ono sing murtad. Termasuk khalifah melok murtad. Lu kurang jelas ya napa Pak Yai pengajiane. Sampe setel kasete niku. Kula nggih ngrungokno niki rada prihatin. Lebih-lebih Surabaya. Surabaya niki lak ampun ya napa. Ya opah, ya opo. Kalau Pak Yai sudah tegas semacam itu, pengurus-pengurus kudu tegas, murid-murid ya kudu tegas, gak usah ragu-ragu menentukan sikap. Ngaten mawon, boten salah ragu. Terus musyawarah khalifah. Oke. Dan musyawarah khalifah itu ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang yang beat kepada 3 bapak khalifah ini? Dijawab oleh Pak Atib. Kalau dia itu beat kepada 3 khalifah ini sebelum ada maidonya Pak Yai di Siak dan maidonya Pak Yai di rumah khalifah murtad, maka beatannya itu masih ada hubungan rohani dengan mursyid yang ada di atasnya. Tapi kalau beatan itu sesudah dawuhnya Pak Yai di Siak dan dawuhnya Pak Yai di
pengajian Kiai Ahmad Syuhada dan Kholnya Mbak Sanuti Maulidin Nabi, maka beatan yang dilakukan Bapak Khalifah tersebut tidak ada hubungan rohani. Tidak ada hubungan rohani dengan mursyid dan mursyid-mursyid yang ada di atasnya. Paham kira-kira? Dene sampean mantun beatan monggo. Monggo mawon terserah, Pak Yai bebas kok. Mboten napa sampean bebas kok. Sama nek mboten nrimo kula dadi mursyid sampean ndelek mursyid mawon ten Pati napa ten Solo. Ini Bu, saya sengaja datang ini. Karena satu, saya berhadapan langsung dengan gerombolan. Kersane warga Sidikian iki cek mboten bimbang, tidak ragu-ragu, cek mboten ewo pekewo terhadap bapak-bapak khalifah ini. Ya kita prihatin, jujur ya Bu. Jujur. Ada yang lebih memprihatinkan. Pak Yai niku sakit loh Bu. Masuk rumah sakit di Geraha Amerta. Posisinya diinfus, posisinya dibantu alat pernafasan. Kula nunggok sampai jam 12 bengi. Dengan Mas Edi Setiawan. Jam 12 bengi kula medal. Busok pun sari. Tengah malam Pak Yai itu bangun. Ketika beliau bangun, kok cek ngurus beki ya? Aku harus poles tak parani dah aku. Itu langsung Pak Edi niku. Kok ero Pak Yai? Padahal tidak ada yang memberitahu posisi ini Pak Yai niku diinfus. Punya isap tilentang. Lah nopo bala nopo? Beki mboten napa-napa kok begitu ngaji niku, Pak. Kare lari-lari. Mboten napa-napa, Pak. Paginya saat itu ada demonstrasi nggih. Di Jombang, demonstrasi oleh gerombolan tersebut dengan menggerakkan LSM, menggerakkan ormas-ormas Islam. NU dijak, Muslimatan dijak, Banser dijak. Loh coba nih, guru dalam keadaan kaya ngoten kok mentolo kaya ngoten niku. Ada berita lagi, ini dari Pak Edi. Dari Mas Halim putrane Pak Banaji. Bertemu dengan Bila. Mas Bila, kok sampean gak berusaha meredam situasi ki cek damai ta ya apa ngoten. Jawabannya Mas Halim katanya Pak Edi, saya enggak tahu sendiri. Ini opsi. Opsi salah satu harus dikorbankan. Kalau Siddiqiyah itu hancur, biar hancur, nanti kita bangun bersama-sama kembali. Astagfirullahaladzim. Pak Yai itu 56 tahun Bu, mengembalikan nama tarekat Siddiqiyah yang sudah terpendam dalam kurun waktu ribuan. Di dalam mengembalikan itu susah payah yok nopo, pengorbanan yang peliko yok nopo, harta benda sampai nyawa pun dipertaruhkan. Tidak itu, bapak-bapak khalifah itu mengalami siksaan di mana-mana, betul. Kausaran dicekel di sel, itu terjadi di mana-mana. Itu selama 56 tahun. Sekarang Siddiqiyah sudah berkembang. Tidak hanya di Indonesia, sudah di luar negeri. Kok tiba-tiba ada kalimat Siddiqiyah hancur gak apa-apa, kok dibangun kembali. Coba nih. Patutkah itu kalimat keluar dari putranya sendiri? Patut. Dua, hari raya tidak sowan minta maaf, sungkem nang Pak Yai. Bikin hak di media bahwa pintunya dikunci oleh Mas Beki, pintunya dikunci oleh Bu Sob, gak bisa masuk. Jare sapa? Wong umum iso njaluk sepuro, kula mlebet njaluk sepuro saged kok.
apalagi itu keluarga. Jadi timbul hoak-hoak, berita-berita yang sehingga orang itu tidak ngerti. Benci karo Busok, benci karo Mas Begi. Iku sumber gitu kok. Sampai nuwun sewu ada WA niku. Busok itu diganti gambari kaya kethek. Ini luar biasa menang. Berhasil menanamkan kebencian kepada dua orang ini. Sampai keluar kata-kata organisasi dikendalikan oleh Busok. Begitu Pak Yai menyatakan, nah aku lek waras, Polres tak parani. Akhirnya organisasi minta petunjuk dari Bapak Khalifah, badhe demonstrasi damai di Polres untuk mengkonter LSM itu dan bupati yang melok-melok itu. Akhirnya Bapak Khalifah setuju, demo damai kawusaran. Loh. Sampai polisi ini yang ini lek demo kuwi tentrem. Seneng. Lho, coba nih. Lho ngoten enten Khalifah nuwun sewu. Kula dicerani teko Gresik. Winginan ndugi ten ngene Gresik nggih sosial sak ngeten. Nggih, Pak. Kula di WA kali Bapak Khalifah gak oleh berangkat anggone Jombang. Iku duduk perintahe Pak Yai. Akhirnya gak budal blas wong Gresik. Mergo di WA karo Khalifah niku. Ampun semerap gak usah takok Khalifah sapa, Khalifah iku ngono lho. Itu terjadi. Ngoten lho. Kok gak sakake kalau murisite kaya ngono wis penama kaya ngono iku. Akhirnya setelah demonstrasi ya damai. Nah niki akhirnya Pak Edi ini sanjang ngoten niku kula mboten cukup percaya. Saya itu tidak mau menceritakan kalau tidak ada fakta. Akhirnya kalau kepingin menduki Mas Khalim, pengenane sawanten daleme Pak Haji. Ajane niat kula menduki sampean Mas Khalim. Apa bener sing diomongno Pak Edi itu bener sebab ini vital ini Pak, vital. Alhamdulillah Gusti Allah ngerti lek kula badhe takok. Durung takok wis cerita dhewe niki. Halim cerita niku. Oh ya wis bener kate takoni wis ana jawabane. Mulane kula wani cerita. Mulane Bapak Ibu sekalian, terakhir sambutan saya. Mungkin hati saya sebagai seorang khalifah sama dengan panjenengan. Saya yakin sama. Saya akan bahagia sekali sebagai khalifah seandainya keluarga dalam itu rukun dan damai. Catat nih. Saya akan bahagia kalau putra-putra ini Mas Bekhi dengan Mas Bilal, Mas Qaim, semuanya itu rukun damai. Saya bahagia karena ada penerus yang ada dari keluarga nasab. Itu keinginan saya. Sampai saya berkata dengan Bu Sok, Bu, saya hanya bisa berdoa semoga Ibu dengan Bu Endang bisa hidup rukun. Hak, kalau cerita tentang ini. Angge zaman seneng khalifah lek iki geger. Gak Bu, susah. Tapi inilah takdir. Inilah suratan takdir yang dikehendaki Allah. Untuk apa? Ternyata itu memang seleksi dari Allah. Mana murid siddiqiyah yang tetap istiqomah mengikuti Pak Yai, mana murid siddiqiyah yang abu-abu, gak ngalor gak ngidul, mana murid siddiqiyah yang betul-betul murtad. Ini seleksi. Jenengan niku sakniki diseleksi dengan takdirnya Allah. Terserah panjenengan melok endi sak karep sampean. Saman pilih imame sapa? Apa imame Suyuti? Apa imame Grombolan? Silakan bebas Pak Yai kok. Apa sampe tetep milih imame Pak Yai yang Mutarmoti? Guru rohani panjenengan Pak Yai Mutarmoti. Pak Yai niku tanggung jawab donya akhirat, Bu. Kurang nopo Pak Yai niku nyukani ilmu datang panjenengan melalui Bapak Khalifah. Berapa ilmu yang diberikan, gak tahu ditarik uruan, gak tahu ditarik pajak, tahu?
Ilmune pun dipun paringaken saking murah saking akeh sampe wong Surabaya kuwaran oleh nrimo. Sampe berhubung akeh sampe gak dilakoni ya. Niku Mojokerto Bu, Mojokerto. Nek Surabaya tambah nemen. Terus sampai mati pun lho Pak Yah itu tanggung jawab. Disediakan kafan al kamila. Niku dipersiapkan murid lek mlebu alam barzah lho cek gak mengalami kesulitan niku disiapkan kamana. Lho sing ndamel kafan al kamila niku sing raja niku khalifah. Gak sembarangan. Ngoten. Pun niki sing kula sampaikan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Mbok menawi jenengan gak paham, mbok menawi jenengan mboten ngerti, silakan bertanya. Pumpung kula teng mriki. Mbok menawi panjenengan kirang paham. Pun kula paringi kesempatan 5 pertanyaan sinten mawon tangket monggo. Ojo disimpen jerone ati lek gak ngerti sampean pun sampeyan takok. Bapak enten ababan haji pun enten kula. Monggo. Enten sing tanglet nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Iya. Iya. Namine sinten, Pak? Namine sinten? Nggih. Wah, Bapak Sugih nggih. Nggih. Saya menerangkan tidak memutuskan silaturahmi, tetap mboten napa-napa. Cuma panjenengan kudu semerap, beliau sudah dinyatakan nuwun sewu ngapunten beatanya itu tidak bisa diteruskan. Karena tidak ada hubungan rohani dengan beliau. Dene sampean diparani ya sampean gekno kopi ST. Sampeyan rokoki sampeyan hormati. Akrimu dhaifak. Mulyakno tamu niku gak pandang bulu. Mun masih wong kafir mertamu niku dihormati kok. Nggih. Nah, apa maneh niku menghormati. Cuma sampeyan nek digengken napa-napa yang sifatnya itu menimbulkan kebencian nggih mun manut. Nggih. Paham? Nggih. Ada lagi Ibu? Ibu-ibu JKP ada yang tanya? Sudah paham keterangan saya? Lek paham kalau seneng, kalau cek nang mulih. Pun paham nggih? Nah, jadi panjenengan sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Ya, saya tidak memerintahkan jangan memutus silaturahmi. Kalau beliau datang ke rumah kita, ya kita sambut, enggak masalah, kita hormati, kita sopi. Tapi kalau dia mengajak sesuatu yang menimbulkan kebencian, siapa saja, ya, kita dengan santun menolaknya, ya, dengan santun menolaknya. Ojo sampai ngono durung teko, wis aku gak terima sampean. Wah, apa dorong iki muis iki sing nguru iki lha apa dorong. Nah niki direkam lho. Direkam iki. Mungkin dikekno Pak Dasak. Gak apa-apa kekno gak masalah. Wong kula mboten ngengken benci Pak Dasak mboten kok. Cuma saya ingin menerangkan mengapa mursyid sampai ngomong khalifah fit. Nah, mengapa murid sampai mengeluarkan kata-kata khalifah murtad? Hanya itu saya. Dan keputusan forum khalifah itu. Paham nggih? Wis mboten usah ragu-ragu malih, nggih.
Nah, untuk sementara keputusan organisasi itu silakan organisasi yang menentukan. Niku wilayah tidak boleh masuk wilayah JM. Itu keputusan organisasi. Bapak Khalifah nggih monggo-monggo mawon. Ngaten lho. Kalau kita bisa bicara masalah jasa ya setiap manusia itu punya jasa. Ya. Mulane Pak Yai sampai ngomong wis belasan tahun tak bina, tak bimbing kok murtad. Lha niku lho sedih, Pak. Sedih niku. Ngoten lho. Sebetulnya ini ngapunten. Kita semua kan tidak ingin itu terjadi. Enggak ada, Pak. Ono khalifah fitnah ndak ono, gak kepengin lho apa mana khalifah murtad. Ndak ingin Pak warga ini terjadi. Lek iso yo khalifah itu yo ngapi. Tapi inilah takdir, inilah suratan ujian untuk warga Siddiqiyah. Jadi ada khalifah Siddiqiyah, ada khalifah fitnah, ada khalifah murtad. Siapa khalifah Siddiqiyah? Khalifah yang diangkat oleh mursyid untuk menyampaikan ajaran Siddiqiyah dan beliau taat sami'na wa ata'na dengan mursyid. Itulah khalifah Siddiqiyah. Siapa khalifah fitnah itu? Khalifah fitnah yaitu khalifah yang perilakunya bisa menimbulkan fitnah walaupun dia tidak menyadari itu perbuatan fitnah. Apa khalifah murtad? Khalifah murtad ada khalifah yang dia sendiri menyatakan keluar dari kekhalifahan. Itu dawuhnya Pak Yai jelas dan mengajar mutakin. Saya tidak perlu mengeluarkan surat pemberhentian. Dia sudah keluar dengan sendirinya. Pun paham? Lek paham, sakniki kalau kayak berita sing nyenengno ati, ngoten nggih. Niku berita sing nyenengno ati napa mboten niki, Bang? Susah. Sedih. Sakit dia ini. Nah, niki kalau kayak berita sing nyenengno, muga-muga sampe teman-teman seneng niki. Ten mungkin. Kita tahu semua jenengan melalui video okay. Jamiatul Mudzakkir mungkin sampun selesai dan bisa digunakan beatat mulai bulan Maulud. Gapurane mantun, kubul watone mantun, musholai mantun, tempat wudune mantun, tempat kamar mandinya mantun, vilai Pak Yai mantun, dapur khusus Pak Yai mantun. Itu semua menghabiskan dana kurang lebih 7 miliar. Selama ini sing tanggung jawab niku bapak-bapak khalifah. Gak oleh ngedarno les narik murid, gak oleh. Niku wis bapak khalifah niku 7 miliar dibagi 17 tiyang niku pinten, Bu? Non? Aku gak iso ngitung, Bu. Nah, niku kerjane jenengan semerap, khalifah iku sapa? Angge sampean mari beatan oleh sange kanggo keluargane ngono ta. Lho, sampean lho kena tarikan 10 juta, 15 juta. Angge sampean sampean jerone lho. Iya, ujiane wae khalifah ini. Khalifah itu ujiannya lebih berat daripada murid. Niki pas dilantik ten mungkin niku Pak Yai dawuh ngoten ten bukune. Khalifah harus hati-hati karena ujiannya lebih berat daripada murid. Waktu niku kula mboten ngerti napa maksude. Barang pun dadi khalifah 2 tahun kae ngerti. Ternyata khalifah iku wabote. Sampai Gustain guyon wis ganti aku dadi khalifah. Niku Gustain. Nah, terus tumbas tanah, dikangen tumbas apa? Sebelahe wilayah Pak Yai wonten tanah 765 meter. Dikangen numbas kali Pak Yai. Lho, khalifah yang mana? Berkatan mana?
255 juta didum 17 khalifah sing loro 6 karek pira? Hebat ini apa Panaji loro-loro cik berangkat. Wah, diuji mana Pak Yai? Tuku tanah. Terus Pak Yai dawuh, "Tip, nduk nggone tanah iki bangunan pondok pesantren Jati Diri Bangsa." Akhirnya Pak Yai waktu ten ngene mungkin niku mendhet watu nggih. Pak zaman Jemberat ten TV ne ten mendhet watu terus diasmai kare Pak Yai, Pak Adib ditekan kono tengah-tengah Adib. Pak Yai dawuh kalau selama ini mungkin seluruh bangunan itu khalifah sing mandekani, Pak Yai dawuh pesantren Jati Diri Bangsa iki murid-murid Sidiki Kandanono sing gelem ya gak apa-apa, sing gak gelem ya ora apa-apa, tapi kandhanono. Lah sampeyan saiki tak kandhani. Akhirnya forum khalifah musyawarah. Kula kali Pak Adi, Pak Afif merubah niku ten waktu itu perjalanan. Akhirnya damel sertifikat syukur. Siapa-siapa yang mau bersedekah sebagai tanda ucapan terima kasih, khalifah mengeluarkan sertifikat syukur seperti ini. Akhirnya Pak Adib matur ten Pak Yai. Pak Yai, ndamel sertifikat syukur kangge warga sing purun sedekah. Terus Pak Adib niku ngomong ngeten. Ana sing sedekah dijoli tasbih. Ana sing sedekah dijoli akik. Ana sing sedekah dijoli teken. Ana sing sedekah dijoli minyak wangi. Wis ana kabeh. Terus Pak Adi pengen Yai nyuwun ridane panjenengan terus pundi menawi sing sedekah diparingi amalan. Dakno diparingi amalan Pak Yai iki tak kaya amalan luasnya rezeki batin sampai rezeki dohir. Rezeki batin meliputi ilmu, rezeki dohir itu melewati harta benda. Sampai usia kita tua rezeki itu mengalir. Sampai kita meninggal dunia pun tetap mengalir ke anak cucu kita. Subhanallah, iki donga gak tau dikekno khalifah lah wis. Niki dikekno sing purun sedekah. Lek gak gelem sedekah ya gak apa-apa. Ngoten. Gak apa-apa. Tapi gak oleh donga niku. Satu sertifikat itu 1 juta. Kanggo suami istri mboten napa-napa. Dadi ngene oleh wiritan loro, dikek buku loro. Setelah itu forum khalifah musyawarah menyadari lek warga Sidiki iku ekonomi ana kelas menengah, ana kelas menengah ke bawah, ana sing bawah. Ya apa lek warga Sidiki sing ngono-ngono iku sakno. Akhire timbul kebijakan sertifikat setunggal niki angsal digotong tiang gangsal. Sertifikate mak sito tapi amalane angsal gangsal. Bu, milih sing pundi? Sing ambu yang kangen gangsal napa ki ambek? Bapak Naji ki ambek lho. Lho, napa enten bedane ya jelas beda. Jelas beda. Napa bedane? Ya pokoke jelas beda. Tapi ini khusus warga Siddiqiyah. Beana sing takok. Nggih. Kula sakniki mboten nggawa dhuwit. Nggih ta? Kula waskita, Bu. Lek sampeyan gak nggawa dhuwit lek waskita kok. Nggih, tanggal tuwe. Mboten napa-napa. Jenengan betul pinten niki?
Tas niki beto pinten? Oh, kali dosa. Nggih. Enten kurang kula beto. Nggih. Kasih. Menawi kurang kula beto. Beto 760. Dongane nggawa 1000.